video kali ini guys, saya akan kembali merangkum alur cerita film perang militer dari Amerika Serikat yang dirilis pada bulan Juni tahun 2016 lalu. Film ini berkisah tentang sekelompok pasukan marinir penjaga keamanan gedung kantor kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah yang secara tak terduga mendapat serangan brutal dari kelompok militan garis keras. Akibat dari serangan tersebut, banyak anggota marinir Amerika Serikat yang gugur termasuk pasukan militer lokal juga. Sekedar informasi guys, film perang ini merupakan waralaba dalam film Jarhead. Nah, buat kalian yang belum nonton film Jarhead sebelum-sebelumnya, link alur cerita filmnya sudah saya simpan di deskripsi. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang dari Amerika Serikat yang berjudul Jarhead 3: The Siege 2016. Film dibuka bertempat di pelatihan Akademi Militer Marinir Amerika Serikat. Di sana kita berkenalan dengan seorang prajurit bernama Kopral Albright yang sedang serius mengikuti pelatihan tersebut. Selesai mengikuti pendidikan khusus marinir, Kopral Albright langsung ditugaskan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan anggota pasukan marinir lainnya sebagai petugas penjaga gedung keamanan kantor kedutaan Amerika Serikat. Diketahui kantor kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah selalu mendapat ancaman atau serangan dari kelompok tak dikenal. Maka dari itu beberapa anggota pasukan marinir ditempatkan di sana untuk mengamankan aset mereka. Setibanya di Timur Tengah, Albright langsung dijemput rekannya yang bernama Kopral Hansen. Hansen kemudian langsung membawanya pergi untuk menuju ke markas mereka di kantor kedutaan Amerika. Saat akan memasuki gedung kantor kedutaan, keduanya disambut dengan unjuk rasa oleh sekelompok kecil masyarakat yang tidak menginginkan adanya militer Amerika atau orang Amerika di negaranya. Hansen memberitahu Albright pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa yang selalu mereka lihat setiap harinya. Sebelum memasuki pintu gerbang kantor kedutaan, Hansen memperkenalkan Muhammad ke Albright yang akan bergabung dengan skuad di kedutaan. Muhammad ialah komandan pasukan militer setempat yang bertugas menjaga kantor kedutaan Amerika di garis terdepan. Masuk ke dalam, Hansen kembali memperkenalkan Albright ke anggota tim lainnya. Mereka ialah Ray Lopez, Sky, Stamper, dan terakhir Sunshine. Selanjutnya, Hansen mengantar Albright untuk bertemu dengan komandan mereka di ruang kerjanya. Dia adalah Sersan Ghani Reynolds, seorang komandan berpengalaman di medan perang yang kini mendapat tanggung jawab penuh untuk melindungi semua orang yang ada di kantor kedutaan, termasuk yang paling utama melindungi nyawa dubes mereka. Setelah mendapat arahan dari Sersan Ghani, Albright kemudian diajak untuk masuk ke ruang pos utama penjaga kantor kedutaan. Hansen memberitahu Albright di pos ini terdapat semua drive rahasia yang menyimpan semua informasi penting. Untuk itu, jika terjadi serangan yang tak diinginkan, maka drive tersebut harus dimusnahkan. Selanjutnya, Albright dibawa masuk lagi ke dalam untuk berkenalan dengan seorang wanita bernama Olivia Winston. Olivia adalah staf khusus dan direktur keamanan digital kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah. Berikutnya dari balik kaca ada Cross. Hansen memberitahu Albright Cross merupakan seorang petugas keamanan regional Departemen Luar Negeri dan juga pengawas operasional di bawah Dubes Cahill. Setelah itu, Hansen lanjut memperkenalkannya lagi ke Blake. Blake seorang pegawai kedutaan yang tugasnya selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di kantor kedutaan. Dan yang terakhir, Hansen mengantarnya untuk bertemu dengan Dubes Cahill. So, day 2 in the kingdom, correct, Corporal? Keesokan harinya, anggota pasukan marinir Amerika dan pasukan militer lokal di bawah komando Hamed mengadakan simulasi latihan bersama untuk pengamanan. Go, Gunny. Roger that. Shut up. I'm on. No more. Set. Double stairs. Okay. All right. Back up, Albright. Albright, stay in formation.
I'm on. Let him go! Put it down, put it down! Son of a bitch! Selesai latihan, Albrecht dan beberapa orang rekannya kembali berjaga dari atas gedung untuk melihat situasi di luar kantor gedung kedutaan. Dari pantauannya menggunakan teropong, Albrecht melihat sesuatu yang janggal dengan aktivitas unjuk rasa harian di depan kantor kedutaan, yang mana terdapat seorang laki-laki sedang memegang kamera berpenampilan tak biasa terlihat di sana. Dan sebelumnya juga Albrecht pernah melihat laki-laki tersebut. Singkat cerita, Albrecht pun mencari informasi dari berbagai sumber intelijen untuk mengetahui identitas laki-laki yang ia lihat tadi. Setelah dicari tahu, ternyata laki-laki itu bernama Khalid Al-Asiri alias Abdul Khalid Al-Siri yang berprofesi sebagai dokter dan guru. Keesokannya lagi informasi tersebut lalu ia laporkan ke Dubes Kehil. Ia mengatakan seorang laki-laki bernama Khalid telah memantau aktivitas kantor kedutaan saat unjuk rasa harian para warga dengan menggunakan kamera. Sepertinya ada serangan besar-besaran ke kantor kedutaan dalam beberapa hari ke depan. Namun sang dubes ini tidak percaya dengan laporan dari Albrecht, karena berdasarkan protokol keamanan hanya Cross dan Sersan Ghani saja yang bisa menyampaikan laporan darurat seperti itu. Ada prosedur yang dilanggar Albrecht sehingga informasinya harus disaring terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan. Karena ulahnya yang melanggar SOP tugas di kantor kedutaan, keesokan harinya Albrecht digiring paksa untuk menemui Sersan Ghani di sebuah gedung tua. Sersan Ghani langsung memarahi Albrecht karena telah melanggar protokol keamanan. Seharusnya Albrecht memberikan informasi apapun yang ia dapatkan ke Cross atau ke Sersan Ghani terlebih dahulu sebagai atasannya, karena ini sudah menjadi SOP standar keamanan pemerintahan Amerika untuk melindungi semua aset yang ada di kedutaan. Sersan Ghani juga menegaskan semua orang yang ada di sini harus bekerja sebagai unit tim, bukan sebagai individual bug seperti superhero yang dianggap sebagai pahlawan. Albrecht yang merasa dirinya salah, ia pun tak banyak bicara dan langsung diminta untuk pergi bertugas kembali. Scene kemudian berlanjut pada malam hari di sebuah bar. Olivia yang mengetahui permasalahan Albrecht lalu memberitahu siapa Khalid yang pernah ia lihat sebelumnya. Olivia bercerita Khalid merupakan pemimpin grup militan lokal dengan ikatan longgar pada ISIS. Khalid juga otak dalang di balik serangan jihad yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Timur Tengah. Pada bulan lalu Khalid memerintahkan adiknya untuk melakukan aksi bom dir di sebuah mal wilayah utara. Kejadian tersebut pun menewaskan 60 orang yang tidak bersalah. 2 minggu kemudian Khalid tewas dalam serangan rahasia dengan menggunakan drone pengintai milik Amerika Serikat. Itulah alasan utama Dubes tak mempercayai laporan dari Albrecht sebelumnya, karena kematian Khalid sendiri hanya diketahui oleh otoritas rahasia Amerika. Keesokan harinya Albrecht mendapat tugas berjaga di pos utama. Seperti hari-hari sebelumnya, selalu ada unjuk rasa atau demonstran yang berada di depan kantor kedutaan Amerika, dan ia hanya memantaunya saja dari layar monitor CCTV. Tak lama kemudian Cross dan timnya datang membawa seorang laki-laki bernama Jamal untuk bertemu dengan Dubes di ruangannya di lantai atas. Setelah mereka naik ke lantai atas, Albrecht kembali memantau layar monitornya dan ia kembali melihat ada kejanggalan dalam unjuk rasa tersebut. Ia kemudian lalu meminta Mohammed untuk mengecek ke salah satu kendaraan yang diduganya ada sesuatu di sana. Dari layar monitor, Albrecht yang masih bersama dengan Lopez di dalam pos penjagaan melihat Khalid berada di dekat salah satu kendaraan yang akan diperiksa Mohammed. Seketika Albrecht pun berlari keluar untuk memberitahu Mohammed dan pasukannya agar segera mundur, karena itu merupakan jebakan untuk melakukan aksi bom dir dari anak buah Khalid. What the fuck is going on? Cross? Hold fast, sir. We'll be back. Move, you go!
Mendengar adanya ledakan di depan pintu gerbang utama, semua tim pengamanan yang ada di sana pun segera berlari untuk melindungi Dubes Cahill dan membuat parameter pertahanan. All right, devil dogs, let's move. Come on, take it. Go, go, go. I'm moving as fast as I fucking can. Mengetahui ini serangan tak biasa, Dubes Cahill memerintahkan semua stafnya untuk mengumpulkan semua dokumen rahasia, drive rahasia, dan yang lainnya bersifat data rahasia Amerika untuk segera dikumpulkan lalu dibakar. Setelah itu mereka semua diminta pergi ke ruang bunker untuk evakuasi penyelamatan. You're on me. Let's move it! Let's move it! Are we gonna be? Ready? Let's move. Okay, it's good. Come on, Olivia. Was that a bomb? Let's go. Let's go. On me. Roger that. Dari ruangan terpisah, Dubes dibantu Olivia dan stafnya sedang membakar atau menghancurkan semua data dokumen rahasia kedutaan selama ini. Dan si Black tugasnya mendokumentasikan setiap kejadian yang sedang mereka alami saat ini. Dan tak lama kemudian Lopez dan Hansen datang menemui mereka untuk segera mengevakuasi mereka ke ruang bunker. Di tengah lorong mereka bertemu dengan Sersan Ghani dan anggota tim lainnya. Albrecht pun lalu memberitahu bahwa Skye dan Cross bersama timnya telah tewas. Serangan tak terduga ini didalangi oleh Khalid bersama pasukannya. Mendengar nama Khalid, sang Dubes pun terkejut dan baru percaya bahwa informasi yang disampaikan Albrecht sebelumnya 100% benar. Tak lama kemudian terdengar lagi suara ledakan. Mereka semuanya pun segera pergi ke ruangan aman untuk bertahan sementara. Last man. Clear. Hey, you're in my shot. Di tempat terpisah, Mayor Lincoln terima laporan bahwa kantor kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah telah diserang oleh kelompok militer lokal pimpinan Khalid. Jumlah musuh yang begitu banyak membuat Sersan Ghani dan pasukan kecilnya hanya bisa bertahan sementara di ruang bunker bersama Dubes Cahill dan staf kedutaan. Mendengar laporan itu, Mayor pun memutuskan akan berangkat menuju ke kantor kedutaan bersama dengan Kesatuan Marinir Pasukan Khusus atau yang dikenal dengan nama Pasukan Marshal untuk pergi mengevakuasi semua warga Amerika yang ada di kedutaan. Setibanya di ruang pelindungan sementara atau bunker rahasia kedutaan, Sersan Ghani langsung menghubungi Mayor Lincoln yang saat ini sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat tempur menuju ke kantor kedutaan. Mayor memerintahkan agar Sersan Ghani dan yang lainnya tetap berada di dalam ruangan bunker sampai mereka tiba di sana. Dalam waktu 1 jam ke depan, ia dan pasukan Marshal akan sampai di sana. Setelah menghubungi Mayor, Stamper pun bertanya siapakah orang asing yang bersama mereka. Dubes Cahill pun memberitahu dia adalah saudaranya Khalid Al-Asidi bernama Jamal. Jamal pun mempertegaskan kedatangannya menemui Dubes hari ini untuk meyakinkan Dubes bahwa serangan drone untuk membunuh Khalid pada waktu itu gagal. Jamal sendiri ialah orang yang bekerja sama dengan pemerintahan Amerika untuk membunuh adiknya itu.
Jamal juga memberitahu serangan yang dilakukan Khalid hari ini merupakan aksi balas dendam. Ia akan membunuh semua orang yang ada di dalam ruangan ini termasuk dirinya yang sudah berkhianat. Akhirnya mereka semuanya pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba Olivia teringat ada satu lagi paket rahasia yang belum sempat mereka bakar. Dan paket tersebut berada di dalam ruangan pribadi Dubes Cahill. Sersan Ghani pun bertanya seberapa pentingkah paket rahasia tersebut. Dubes menjawab paket itu berupa ponsel milik Khalid Al-Asiri. Ponsel tersebut mereka dapatkan dari Jamal saat Jamal bertugas sebagai mata-mata untuk Amerika. Olivia menambahkan di dalam ponsel tersebut berisi informasi seluruh organisasi Khalid mulai dari nama, lokasi, rencana serangan, dan lain-lain. Jika ponsel itu jatuh lagi ke tangan Khalid, maka militer Amerika akan kesulitan melacak kembali rencana jahat Khalid. Singkat cerita, Sersan Ghani pun membagi tim dan tugas untuk mengambil kembali ponsel rahasia tersebut. Ia dan Hansen akan naik ke atas gedung untuk memberikan tembakan pelindungan dan mengalihkan perhatian musuh. Albrecht dan Lopez akan mengawal Olivia masuk ke dalam ruangan pribadi Dubes untuk mengambil ponsel tersebut di dalam brankas. Mereka akan masuk dari pintu selatan di belakang kantor utama kedutaan. Sedangkan anggota Marine lainnya akan tetap berada di ruangan menjaga Dubes. Di saat yang bersamaan dari udara, Mayor kembali terima laporan bahwa Mohammed bersama satu peleton pasukannya saat ini sedang bergerak menuju ke kantor kedutaan untuk melawan pasukan Khalid. Hands on me. All right, Gunny, we're in play. All right, go. Go, go, go. We got local backup coming in hot. The Royal Guard ops arrived. Get him in home. That's my boy. Come on, Lopez. I got two guys out front. Hanson, what's going on? Little help here. I'm busy. Give me a sit back, my break. Let's go. It's in the guard tower. We're pinned down.
will be welcomed. You think I'm afraid to die? Let them know they're coming. Get the hell out of there! Gunny, Tango's heading towards them back. Where's this now? We gotta go, Olivia, now! Hanson, keep him busy. Too many of them all break. Get the fuck out of there! Got it! Got it! Let's move! Package in hand! Then go, goddammit, go! Lopez, come to me, come to me! Gunny, we're fucked! Where are you? We're out, we're pinned down! North side of the red... RPG! Go, go, go! Move! Now, all right, now! Go, go! Come in, Gunny! Gunny, can you hear me? Gunny! Gunny, come in! Paket rahasia yang mereka incar berhasil didapatkan, namun bayarannya Sersan Ghani tewas setelah terkena tembakan RPG dari tangan Khalid. Begitu juga dengan Muhammad. Ia dan semua anggota pasukannya tewas di dalam pertempuran. Kini yang tersisa hanya beberapa anggota marinir dan staf kedutaan. Kalah jumlah dan kalah persenjataan membuat mereka semua harus memutar otak berpikir mencari solusi agar bisa selamat dari tempat neraka kecil tersebut. You said they're fucking gone! Oh man, fuck! What? He's dead. Mayor Lincoln yang masih dalam penerbangan dihubungi Albrecht untuk memberitahu Sersan Ghani telah tewas dalam pertempuran. Albrecht pun meminta agar proses penyelamatan harus segera dilakukan sekarang juga karena sudah tidak ada waktunya lagi. Namun Mayor memberitahunya mereka akan tiba dalam waktu 20 menit lagi dan Albrecht diminta untuk menunggu, bertahan dan tetap bersama Dubes. Di kamar kecil, Olivia membakar ponsel beserta uang yang ia ambil tadi. Alasannya semua dokumen rahasia di kedutaan Amerika wajib dimusnahkan jika terjadi serangan dari kelompok manapun untuk menghilangkan jejak. Setelah itu Albrecht pun menghubungi Stamper di ruangan bunker. Ia memberitahu bahwa mereka harus segera keluar sekarang juga karena pasukan Marasok baru akan tiba dalam waktu 20 menit lagi. Satu-satunya jalan keluar yang aman saat ini adalah menyelinap lewat belakang, yaitu melalui pintu darurat arah timur laut. Albrecht pun meminta Stamper untuk bertemu di sana dan kabur menggunakan kendaraan milik pasukan Khalid. Yusuf, Mr. Ambassador, let's roll. Dalam pelariannya, Albrecht kembali menghubungi Mayor Lincoln untuk memberitahu bahwa mereka akan segera keluar dari kantor kedutaan. Mendengar itu, Mayor pun meminta Albrecht dan timnya untuk pergi ke Stadion Al-Mafraq sekitar 2 klik dari kantor kedutaan. Nantinya pasukan Marasok akan mendarat di sana.
you guys? Get in! Keep your head down! Go, go! Sunshine, go! Well, go, 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 go! Get in! Come on, we gotta go! Hang on! We're almost there! God damn it, motherfuckers. Go, go, go! Albrecht dan timnya pun berhasil kabur keluar dari kantor kedutaan. Namun sayang, seorang rekan mereka yaitu Stamper tewas dalam baku tembak. American! Bien, bravo! Para! Vai, sura! Sunshine! Baku tembak itu pun terhenti setelah semua anak buah Khalid yang mengejar mereka tewas di tempat. Namun Jamal mengatakan ini belum berakhir. Khalid pasti akan datang dengan jumlah pasukan yang lebih banyak lagi. Mendengar itu, Albrecht pun kembali menghubungi Mayor Lincoln untuk memberitahu lagi bahwa saat ini mereka terjebak di rumah makan Freedom Burger Jalan Kings Al-Hashimi. Namun entah kenapa sambungan komunikasi mereka tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian Khalid dan pasukannya pun datang menyerbu ke sana. Mereka semuanya pun segera mundur ke ruangan dapur untuk bertahan sementara di sana. Dan Jamal diminta untuk membawa satu tabung gas lalu meletakkannya tepat di depan pintu masuk dapur. Jamal yang melihat semua rekan Albrecht mendapat luka tembakan di tubuhnya lalu menawarkan diri untuk membantu melawan Khalid. Tak berpikir panjang, Albrecht pun memberikannya senjata untuk bertempur bersama melawan pasukan Khalid. There's nowhere for you to go. This is not a fight for freedom, Khalid! Go fuck yourself! Setelah Khalid dan semua pasukannya tewas, barulah Mayor Lincoln bersama pasukan Marasok tiba di sana untuk mengevakuasi mereka keluar. Major Lincoln, Marsa, Ambassador Cahill, let's get you out of here, sir.
Film ini pun ditutup dengan Albrecht yang mendapat pujian dari Mayo Lincoln karena hasil dari kerja kerasnya bersama tim anggota marinir yang lain berhasil menyelamatkan nyawa dubes dan seluruh stafnya. Singkat cerita, Albrecht pun ditunjuk mengisi jabatan menggantikan Sesan Ghani di pengamanan gedung kantor kedutaan Amerika di Timur Tengah. Begitu juga dengan anggota tim lainnya. Sedangkan Jamal ia mendapat bayaran yang tinggi melalui Olivia atas kerjasamanya selama ini dengan militer Amerika Serikat. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.